Buat pagi hari ini, limpah hati kami dengan ucapan syukur besar anugerah-Mu buat setiap kami, buat Indonesia yang kami sungguh kasihi. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami buka hati telinga kami untuk kami boleh menyambut pesan firman Tuhan di minggu ini dengan penuh ucapan syukur. Berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tambah-tambahkan hikmat biar hanya dari Tuhan saja pesan itu boleh tersampaikan untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan beri kami kemampuan Bapa, kekuatan untuk kami boleh melakukan firman-Mu hari lepas hari. Ini hati kami, ini hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama nyatakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya, Pastor Julia. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Mantap, saya melihat wajah-wajah yang cerah ini pagi hari ini. Coba lihat kiri kanan, wajah-wajahnya ada yang sumpek enggak? Puji Tuhan, senang banget ya udah lama Ruth enggak kesini ya. Selalu komentar yang orang bilang ketika ketemu sama saya adalah, kok tambah bunder. Padahal perempuan itu enggak suka dibilang bunder ya. Betul ya Bu ya. Perempuan mau selalu dibilang langsing, bukan langsung. Pagi ini saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang sederhana sekali. Sederhana banget. Dan saya berharap karena sederhana, mudah-mudahan bisa dipraktekkan Bapak Ibu ya. Saudara, beberapa minggu yang lalu, bulan Juni sampai bulan Juli, posisi saya pas ada di Surabaya. Lalu tanggal 8 saya balik ke Perth, saya harus mengurus pindahan rumah pada waktu itu. Di Australia selama hampir 3 tahun ini, sudah 3 tahun. Di Australia selama 3 tahun ini saya pindah 5 kali. Lengkap 5 kali. Bapak Ibu ada yang pernah ngerasakan pindahan? Enak enggak? Enggak enak. Saya rekor 3 tahun 5 kali. Dan di Australia kalau mau pindahan itu lebih sulit ya, karena misalnya kita menyewa truk untuk angkat-angkat, itu biayanya mahal dan beda banget deh sama Indonesia gitu ya. Jadi enggak gampang saudara. Nah ketika bulan Juli itu saya harus balik ke Australia karena saya di deadline tanggal 21 Juli saya harus keluar dari rumah yang saya tempati. Sehingga pada saat itu saya harus balik karena harus mencari tempat tinggal yang lain. Dan mencari tempat tinggal di Australia prosedurnya tidak sama dengan Indonesia. Jadi kalau di Australia itu kita kayak meminang anaknya orang. Jadi masih harus mengajukan penawaran. Dan kalau yang punya rumah ada beberapa penawaran, terserah dia memilih yang mana. Jadi kayak meminang anaknya orang. Dan bisa ditolak, kita bisa ditolak atau kita bisa diterima. Masalahnya saya tidak akan pernah tahu tawaran-tawaran yang lain. Misalnya nih, untuk satu rumah saya katakan nawar harga sekian. Lalu ada penawar yang lain yang menawarkan harga yang lebih tinggi. Pasti yang punya rumah milih yang lebih tinggi, betul enggak? Masalahnya kalau di Indonesia kita bisa langsung ketemu sama pemilik rumah. Langsung ngomong,
Oke, aku tawar segini, Ci. Kasih enggak? Wah, enggak bisa segitu kok, misalnya gitu. Di Australia enggak bisa. Jadi semua penawaran harus dalam bentuk tertulis, diberikan kepada agennya. Nanti agennya menerima beberapa tawaran dan itu dia yang akan mengumumkan. Wah, kayak pendaftaran sekolah ya. Dia yang akan mengumumkan saya diterima atau enggak. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dan itu butuh waktu bisa sampai 1 minggu dari jarak mengajukan penawaran. Tapi bisa juga terjadi 2 hari langsung pemiliknya mengambil keputusan, oke, diterima, oke, ditolak. Jadi prosesnya ruwet banget. Dan pada akhirnya pada waktu itu banyak teman-teman yang bertanya, loh Bu, kalau Ibu enggak nemukan tempat gimana nanti kalau sudah tanggal 21 Ibu masih belum menemukan tempat. Saya cuman percaya begini Bapak Ibu. Tuhan Yesus, saya pernah khotbah tentang Tuhan Yesus tidur di perahu. Pernah dengar cerita itu? Pernah? Bapak Ibu pernah perhatikan enggak? Ada yang tahu enggak waktu Yesus tidur di dalam perahu, Yesus tidur di bagian mana dari perahu? Buritan, betul. Tahukah Ibu Bapak bahwa buritan itu adalah tempat yang paling berbahaya. Jadi kalau Yesus tidur di buritan itu artinya dia pasang badan buat murid-muridnya supaya bahaya yang paling gampang terjadi dia yang ambil duluan. Saya bilang begini sama teman-teman. Kalau Yesus tidur di buritan berarti yang paling bahaya dia sudah ambil alih. Saya ngomong sama jemaat, apa kemungkinan terburuk dari saya tanggal 21 Juli saya di deadline keluar dari rumah. Kemungkinan terburuk adalah saya jadi gelandangan, kan begitu kira-kira ya. Gak punya rumah, kemungkinan terburuk saya jadi gelandangan. Dan saya ngomong sama teman-teman, tidak mungkin jadi gelandangan. Karena apa? Bagian terburuk sudah Yesus ambil. Tetapi prosesnya gak gampang Bapak Ibu. Akhirnya waktu sampai di Australia, kita jalan cari tempat tinggal. Tiba-tiba ada satu rumah yang Tuhan bilang, ini tempatnya. Dan pada waktu kami tahu harganya, saya dan suami bengong. Karena apa yang dicantumkan dari harganya, itu betul-betul di luar budget. Saudara, singkat cerita, Tuhan bilang ambil tempat ini. Proseslah penawaran, namanya Tuhan sudah suruh, pasti diterima. Dan betul, penawaran kami langsung diterima. Kemudian singkatnya proses terjadi. Tempat lama di mana saya tinggal, saya harus keluar tanggal 21 Juli. Kalau melewati tanggal 21 Juli, saya didenda 1 hari tergantung antara $100 sampai $500. Antara 1 juta sampai 5 juta rupiah per hari. Itu dendanya. Sangar ya, keren ya. Saudara, satu doa yang waktu itu saya minta. Saya ingat sebuah cerita dari almarhum Om Yusak Cipto. Ada yang tahu almarhum Om Yusak Cipto? Saya terus terang banyak sekali diberkati dengan kesaksian dan sharing-sharing beliau. Salah satu cerita yang saya paling ingat dan menakutkan. Satu kali beliau pindah rumah, barang sudah dikeluarkan di luar rumah, dia belum punya tempat tinggal. Keren kan? Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini kami betul-betul mepet sekali. Waktu tanggal 9 kami menemukan rumah itu, kami mengajukan penawaran. Sekitar tanggal
sekitar tanggal 12-13 penawaran kami diterima. Saya punya waktu 7 hari sebelum deadline keluar. Proses dijalankan, dokumen dipersiapkan semuanya. Luar biasa. Tanggal 21 kami keluarkan barang di garasi. Nah, lumayan di garasi. Di garasi. Kalau Om itu di luar katanya. Saya di garasi. Kasur, terus kemudian panci-panci, baju, garasi. 21 di deadline. Jam 3 sore kami sudah panggil truk untuk ngangkut. Jam 3 sore. Lalu setengah 3 saya ditelepon sama truknya. Saya sudah perjalanan, tinggal deket 15 menit lagi. Oke. 5 menit kemudian saya ditelepon dari pihak tempat yang kami mau pindah. Dia bilang, "You nggak bisa pindahkan barang." Loh kenapa? Karena bank belum keluarkan ACC. Saya tanya sama agen yang ngatur semua, kenapa kok bank belum mau keluarkan ACC? Kan rumah ini pasti deal kan, pasti oke. Kenapa kok belum keluarkan ACC? Saya kasih jawaban Bapak Ibu, soalnya gak ono duite. Tak pikir tuh gini loh, rumah baru itu mbok dikasih izin kita masuk no barang dulu di garasi ini mereka gitu loh. Kan proses bank tuh kan butuh waktu gitu loh. Pertama mereka bilang oke. Truk perjalanan mereka telepon nggak oke. Saya dan suami lemes saudara. Suami saya duduk di lantai tepar. Dia nggak bisa nangis, dia cuman ngomong gini, aku gak kuat non. Iman kok koyok ngene gak kuat aku. Saya ngomong gini, Tuhan, Ruth kan minta tolong. Jangan mengalami seperti Om Yusa. Barang wis metu gak iso pindah. Lagi kok tambah ngene Tuhan. Iki piye? Jam 3 itu sudah harus keluar. 2:30 ditelepon setengah 3 lebih ditelepon enggak bisa masuk. Saya seketika itu juga langsung migrain. Tahu migrain? Kepalaku sakit, cekot-cekot mau pecah. Pak, Bu, saya lemes. Lagi kok parah gini ya. Barang enggak bisa dikeluarkan, tak pikir kan memang duitnya belum ono. Duitnya durung ono. Terus habis itu tak pikir kan sudah ngomong sama pihak yang punya rumah. Ini kan pasti sudah oke gitu loh. Aku gak mungkin bujuk. Tapi wong buleku gak iso dingonokno. Dia ndak bisa modal lambe. Harus hitam di atas putih, duitnya ono. Saya pikir bisa ditoleransi sedikit lah gitu loh. Gak bisa. Dan saya periksa ke bank ndak mau mengeluarkan persetujuan karena duitnya ora masuk. Aslinya memang orang ono duit ya aku Bapak Ibu. Tapi ya tak pikir kan tak pending-pending, 1 hari itu berharga loh di mata Tuhan. Karena dalam 1 hari anything can happen. Apapun bisa terjadi. Saya sangat stres. Hati ini kepengen ngomel. Pengen Tuhan iki nurut kue loh. Kongkon metu ya metu. Saiki wis metu lah kok ngene nasibku. Iki aku kadung khotbah gak mungkin dadi homeless loh iki. Wis khotbah ndek ndi gak akan jadi gelandangan lah kok ora iso metu. Nah gimana ini Tuhan, aku takut. Saudara, tiba-tiba ada sebuah suara yang berbicara di dalam. Kamu bisa milih ngomel, ngamuk-ngamuk,
atau stres, atau kamu bisa milih reaksi yang lain. Saya diingatkan Tuhan satu ayat, yuk kita buka yuk. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 3 ayat 16. Saya mau Bapak Ibu praktek. Ini sederhana tapi maknyus. Manjur tenanan. Saya mengalami ini manjur di detik-detik terakhir. Perhatikan ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kok begini bunyinya, kok beda? Coba saya lihat. Ayat 16 apa 10 ya? Mohon maaf. Saya kadang-kadang gak bisa maca tulisanku dewek. Soalnya keapian saudara. 1 Petrus pasal yang ketiga kita lihat sebentar. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Sorry saya minta maaf saya yang salah. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, bahasa Inggrisnya bagus banget loh, bagus banget bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya itu dituliskan begini intinya. Kalau kamu mau melihat hari-hari baik terus, ada kata terusnya loh. Kalau kamu mau terus melihat hari-hari yang baik. Orang bilang ada hari yang sial, ada hari yang tidak baik, ada hari yang kurang baik. Makanya orang pindah rumah milih hari baik. Betul ya? Orang mau kawin milih hari baik. Bahkan mau melahirkan anak pun operasi sesar milih hari baik. Katanya kalau harinya ndak pas, jiong. Nanti uripe soro. Saudara, menurut ayat ini ternyata kita bisa tiap hari baik. Ternyata kita bisa mengalami tiap hari hoki. Siapa yang kepengen tiap hari hoki? Bener, Bapak baju merah paling senyum, paling semangat. Mau tiap hari hoki Pak? Mau, tiap hari hoki. Makanya saya bunder saudara ya, tiap hari hoki. Menurut 1 Petrus, kalau kita mau tiap hari bagus, syaratnya apa? Dia harus jaga lidah. Sederhana kan? Sederhana. Saking sederhananya banyak dari kita ngeremehkan. Hari itu Tuhan menyadarkan saya. Kalau kamu mau hari ini jadi baik, jaga lidah kamu. Jangan ngomel. Orang lagi stres tertekan seperti itu bawaannya kan kepengen ngomel. Atau ngamuk-ngamuk ya. Cari siapa yang mau bisa diamuin, sumpek toh. Orang kalau sumpek itu pelampiasannya marah kan. Gampang ngamuan kan. Saya bisa milih untuk ngamuk. Saya bisa milih untuk ngamuk sama brokernya. Saya bisa milih untuk ngamuk sama siapapun. Saudara, dan kemudian Tuhan bilang jaga lidah. Akhirnya saya memilih untuk bersyukur. Bukan ngamuk, bukan ngomel, bersyukur. Saya bilang gini, terima kasih Tuhan. Aku gak ngerti, tapi aku gak mungkin jadi gelandangan. Aku gak ngerti ini bakal kayak apa. Tapi aku bersyukur semua pasti baik. Saudara percaya enggak? Cuman ngomong gitu tok. 10 menit kemudian agennya telepon. You can put your stuff. Kamu boleh masukkan barang di dalam garasi. Walaupun bank belum approve. Oh itu luar biasa.
Pokoknya selamat sik lah yo. Pokoknya barangnya mlebu sik. Lah Bapak Ibu gak lucu toh. Apa misalnya itu barang-barang walaupun di dalam garasi kan termasuk masih dalam wilayahnya orang itu kan. Tetap harus keluar kan. Nggak mungkin tak taruh embong toh. Nah di Australia lek ditaruh embong itu tandanya dibuang. Itu ceritanya gitu, dibuang. Nah saudara, dalam waktu cuman 10 menit Tuhan bisa membalikkan keadaan. Aku boleh masuk ke barang. Selamat sih pokoknya Pak, selamat sih. Selamat sih. Urusan duit piye? Urusan kok sih. Selamat sih pokoknya Pak. Barangnya melebu. Orangnya nggak boleh masuk. Barangnya masuk Bu. Lah terus orangnya piye Bu? Aku nginep sama koncoku. Loh, gak bohong. Aku nginep sama musik. Ya aku gak oleh melebu. Iya ya gak apa-apa ngono. Oh, ndak apa-apa. Turun di endi, di sofa. Loh lumayan toh timbangan di embong. Itu yang terjadi. Belum ada duit, belum di-approve sama bank. Jadi orang ndak boleh masuk, barang boleh. Singkat cerita, dalam waktu cuman 15 menit, saya telepon truk, iku ping 3. Pak, jangan datang Pak, batal Pak, karena barangnya enggak boleh keluar. 5 menit kemudian, oh Pak jadi Pak, sekarang bisa berangkat Pak, lo supirnya mulai, ngono jerene. Lo kok cepet tenanan 5 menit wis mulai. Serius Bapak Ibu, tapi saya tuh bersyukur, di Australia itu orang itu kerja hitungan jam. Lah aku iki batalno merubah jadwal ping 3, itu harusnya kena charge loh. Karena mereka kan sopir sudah jalan, kamu batal mesti ini kena charge. Bapak Ibu tahu nyewa truk piro? 1 jam $170, 1.700.000. Nah kalau saya telepon batal kan berarti hitungannya wis dianggap 1 jam. Pokoknya minimal 1 jam. Galak mateng. Kok untung orang truknya itu baik. Ganti ping 3 ya iku. Puji Tuhan, itu di Australia itu jarang terjadi kayak gitu. Kuwabe ku hitungan jam, Pak, Bu. Kamu sudah booking, kamu batal, kamu tetap kena biaya. Itu ndak. Barang masuk. Saya bersyukur. Dan saya mau bagikan pada Bapak Ibu kuasa bersyukur. Bapak Ibu tahu kenapa di saat tertekan, jangan sampai mulut ngomel, mengeluh. Saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu dampak dari mengeluh. Yuk kita buka. Kita lihat dulu ya tentang mengeluh. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini menunjuk pada cerita di kitab Bilangan, waktu orang-orang Israel itu ngomel, waktu orang-orang Israel itu mengeluh, juga menunjuk pada cerita tentang Korah, Datan, Abiram, waktu itu ngomel sama Musa. Dan ketika mereka ngomel, kemudian terjadi bumi buka, menganga, dan mereka semua tertelan ke dalamnya. Bukan cuman mereka, istri mereka, anak mereka, orang klannya mereka, sama harta-harta merekanya, semuanya masuk di telan bumi dalam sekejap. Tuhan bicara melalui ayat ini. Ketika kita ngomel, Bapak Ibu dengarkan. Anda mengundang sebuah spirit, roh yang namanya roh kematian. Anda jangan mikir ngomel itu wajar karena kita manusiawi. Waktu saya mengerti ayat ini, orang ngomel, Anda mengundang roh kematian.
Jangan heran ketika Anda ngomel banyak, berkat-berkatmu mati. Pintu-pintu mati. Mujizat mati. Yang mengerikan bukan hanya engkau yang apes, tapi bisa mencakup keluargamu, ikut semua. Pintu-pintu itu nutup, berkat itu nutup. Satu hari anak saya ngomel terus. Saya enggak pernah ngerti. Besoknya pada waktu saya ke toilet, tiba-tiba saya melihat setan. Nah, saya ini dulu awal-awal pelayanan, saya dikasih Tuhan karunia untuk ngelihat roh setan. Dan karena terlalu banyak yang tak lihat, gak enak. Jadi saya minta itu ditutup. Saya gak kepingin lihat setan. Lebih enak lihat malaikat. Percayalah, sak ganteng-gantengnya setan tetap serem. Dan ketika saya melihat roh ini, Anda pernah lihat gambar-gambar mungkin di kaos atau di mana? Ada roh yang bawa sabit itu loh. Gambaran setan yang bawa sabit, baju hitam, bawa sabit, itu adalah roh pencabut nyawa. Itu adalah malaikat maut. Saudara, pada waktu saya melihat itu saya kaget. Saya takut karena saya pikir sapa sing kape mati. Tuhan memberikan pada waktu itu ngajarin, nak, bukan sapa sing kape mati. Tetapi ini adalah malaikat maut, roh maut. Kenapa terjadi roh maut? Saudara, Tuhan katakan karena anakmu ngomel terus. Saya baru ngerti loh. Ternyata Bapak Ibu lek ngomel, roh maut iku teko loh. Beneran Bapak Ibu. Berkat tertutup. Semua blessing itu langsung mati. Jadi Bapak Ibu, jangan ngomel. Nggak ada duit, diem ngeden. Sampai udunen gak apa-apa. Ojo ngomel, medeni. Kalau ngomel roh mau dateng. Coba noleo sebelah nih, sebelahmu sering ngomel enggak? Lek sering ngomel iling no, iku lo krungokno lo. Kalau yang sering ngomel istri, biasanya kan sing banyak katanya cerewet iku istri. Lambene tipis jarine. Ngomong ambek istri. Kulo marungokno lho, kowe lek ngomel apes kabeh lho, mengko gak ono hoki ae. Omah iki seret ae. Ngomong. Jangan ngomel. Malaikat maut akan mengambil hartamu, rezekimu, berkatmu, mujizatmu. Amin. Kata mengeluh, saya kaget. Kata bersungut-sungut dari bahasa asli Ibraninya lun, L-U-N, lun. Saudara tahu artinya lun? Lun artinya tetap tinggal di dalam kegelapan. Kata ngomel, tinggal di dalam kegelapan. Makanya tidak ada terjadi mujizat. Aku bersyukur hari itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku tidak mungkin jadi gelandangan. Ternyata jalan terbuka. Tinggal di rumahnya tuh temen. Tuhan terima kasih orang ono duit, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tiba-tiba ada orang WA saya. Orang ini ngajak saya jalan-jalan ke Korea bulan Agustus ini. Tapi aku nggak bisa. Dan karena banyak urusan belum selesai, saya enggak bisa dan lupa ngabari. Lalu dia WA, Burut, ya apa ke Korea nih? Mana pasporte? Aduh Ci, sorry Ci, aku lupa ngabari, aku enggak bisa ikut. Terima kasih buat tawaran nih, aku enggak bisa ikut. Loh kenapa? Urusan di Australia masih enggak beres Ci. Loh ada masalah apa? Boleh saya tahu? Kalau rahasia ya enggak apa-apa. Mungkin kalau bisa share. Oh ya Ci, ntar tak telepon ya.
aku telepon. Tapi saya telepon, saya tidak cerita soal duit. Tidak. Saya bilang begini, gini loh Ci, aku ini pindah dari rumah lama ke tempat baru. Nah itu surat-suratnya gak beres. Nah bilang gitu, surat-suratnya belum komplit, jadi gak lancar. Saya cuma ngomong gitu, dokumennya berantakan. Gak ngomong soal duit. Tiba-tiba dia mengakhiri telepon dan dia bilang begini, Bu Ruth, aku minta rekening AUD. Kamu butuh piro, tak kirimi sekarang. Oh, ndak usah Ci, ndak usah. Semua beres. Wis ta, aku serius, aku ya serius. Lu butuh piro? Ndak Ci, ndak butuh dalam hati. Asli ini butuh, Tuhan. Asli ini butuh. Tapi ndak tahu kenapa di hati saya Tuhan itu nggak boleh ngomong. Ndak butuh Ci, ndak butuh. Terima kasih untuk tawarannya. Wis tala Ci. Wong ini masalah dokumen no. Lah ya bener dokumen, aku gak bohong. Dokumennya gak beres, soalnya gak ditanda tangan ambil bank nih. Apa gak ditanda tangan, soalnya gak ada duit. Bulet aja saudara. Tapi kan saya gak perlu menjelaskan detail. Ayo Bu Ruth, lu butuh piro tak kirimin sekarang. Enggak Ci, enggak, semua beres. Ini cuma masalah dokumen aja. Enggak, aku enggak butuh. Habis tutup telepon, Tuhan Yesus. Pintu terbuka, tapi kenapa harus kutolak? Tapi tetap saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Saya percaya Tuhan bisa bekerja dengan cara yang apapun yang tidak bisa saya batasi. Jam 8 malam, tiba-tiba ada duit nyelonong. 8 malam. Kalau duit nyelonong kan lain ya Pak ya. Betul enggak? Kalau aku ditanya, butuh piro? Wow isu. Aku tuh paling enggak isa Bapak Ibu lek ditanya, lu butuh apa? Butuh duit piro? Aku enggak isa. Wis alamat enggak tak jawab. Tapi kalau ada duit nyelonong, kan bukan salahku. Ngerti tak? Duit nyelonong kok. Duit nyelonong masuk. Besok pagi bang langsung teken, cepetan menan yo. Bang iku yo pinter kok yo. Duitnya mlebu langsung ting 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 ting. Langsung teken, langsung orangnya boleh masuk. Bapak Ibu bersyukur. Sebab ketika kita ngomel, kita menarik kematian dan banyak blessing akan tertutup. Amin. Kita lihat dampak dari bersyukur. Yuk kita buka Bapak Ibu. Mazmur 34. Mazmur 34. Anda lihat dulu ayat 1. Mazmur 34 ayat 1 saudara. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya. Di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Saya mau tanya Bapak Ibu. Daud itu lagi di depan musuh. Dan dia terancam bisa dibunuh. Saking kepepetnya, Daud tidak pernah melakukan drama seperti ini. Hari itu dia terpaksa karena kepepet takut dibunuh. Dia pura-pura edan. Dia pura-pura gila. Berarti Daud dalam kondisi tertekan enggak? Tertekan ya? Betul ya? Nah Anda lihat ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Berarti termasuk waktu dia tertekan. Betul enggak? Kemudian dia bilang, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Daud itu ngomong begini loh, aku ini sumpek. Aku ini stres. Aku ini enggak ada jalan, saking stres sih. Aku ini enggak menemukan jalan, aku tuh harus pura-pura gila. Tapi Daud berkata begini, aku akan tetap mengucap syukur, muji Tuhan. Saya tunjukkan kenapa. Yuk kita terus baca ayat selanjutnya. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Nah ini luar biasa orang lagi stres. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Lanjut. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Pernah tuh orang stres ngejak orang bersyukur?
Pernah temuan orang lagi susah? Pernah ngelihat nggak orang lagi susah? Ayo kita ngucap syukur. Haleluya, Tuhan baik. Dia lagi tertekan loh, dia lagi susah loh. Kita kan enggak. Kita lagi susah, kita nyari bolo, yuk podo susah nih yuk Ci. Aku gak ono bolo nih, aku gak gelem susah dewean. Dia enggak loh, dia lagi tertekan, dia malah mengajak orang, ayo kita muji Tuhan, ayo kita bersyukur, ayo kita bermazmur. Anda tahu kenapa Daud melakukan ini? Kita lihat, ini kuncinya. Aku telah mencari Tuhan. Jadi Anda tahu cara Daud mencari Tuhan? Ayat 2, 3, dan 4 mengatakan mengucap syukur, muji-muji Tuhan. Ternyata mencari Tuhan jangan diartikan cuman puasa. Mencari Tuhan jangan diartikan cuman datang penyembahan. Ternyata salah satu cara mencari Tuhan adalah bersyukur. Siapa yang sedang punya masalah? Hebat jemaat ini, cuman bapak yang jujur. Lainnya embo Pak Karo. Cuman bapak yang baju merah ini loh dari tadi jujur meresponi berkatmu banyak ya Pak ya, amin. Siapa yang lagi punya masalah? Saudara, Anda cari Tuhan. Cari Tuhan enggak berarti harus puasa loh. Enggak berlutut terus langsung nyembah kusuk tiba-tiba merem, enggak. Salah satu cara mencari Tuhan, bersyukurlah. Bersyukurlah. Dan ayat kalimat selanjutnya mengagumkan, bilang begini. Lalu apa? Ia menjawab, aku dan melepaskan aku dari segala. Saya baru ngerti ternyata bersyukur itu adalah sangat powerful, berkuasa. Anda dan saya bersyukur kita nemukan Tuhan. Dan ketika kita nemukan Tuhan, Tuhan jawab, mujizat terjadi. Saya baru ngerti tanggal hari itu. Kenapa kok bisa dalam 10 menit keadaan berubah. Saya bersyukur, saya mencari Tuhan bersyukur. Lalu Tuhan menjawab, dia melepaskan aku, dia memberikan mujizat. Saya kagum juga, kata bersyukur berasal dari kata karismatik, yang punya pengertian yaitu favor, kemurahan. Bapak Ibu tahu artinya kemurahan? Kemurahan itu contohnya, saya sering ngasih contoh. Kemurahan itu kalau bahasa sederhananya itu hoki Pak. Mesti ini gak dapat tapi kok bisa dapat, ya itu hoki Pak. Mesti ini gak bisa tapi kok bisa, itu hoki. Favor. Ternyata ketika kita bersyukur, favor Tuhan itu turun. Amin. Ketika kita bersyukur, favor Tuhan itu turun. Mujizat terjadi. Teman-teman yang ada di Perth itu heran lihat kami. Kenapa? Karena gini, kami sampai hari ini, saya dan suami, puji Tuhan, enggak kerja. Jangan dipikir enak. Jadi kalau jemaat tanya, Bu saya ini enggak ada pekerjaan, ya apa caranya supaya dapat kerja? Saya jawab, aku yo raro, soalnya aku yo gak kerja. Saudara, saya bukan males enggak mau kerja, tapi udah ngelamar kerja enggak keterima. Saya berusaha ngelamar kerja, anaknya temenku kan kerja di McDonald enak ya. Kerjane ngono tok bayarane gede. Aku ngelamar gak diterima soalnya ketuaan. Iya. McDonald iku ndolek sing sek liuk, sek ji, sek pak. Makin enom makin dicari. Lah aku seksi, siji. Langsung ditolak. Ngelamar kerja kayak sing ditolak soalnya apa? Ketuaan. Satu-satunya pekerjaan yang menerima saya, tak kasih tahu nama jabatannya. Lek Anda enggak ngerti Inggris, pasti Anda merasa pekerjaan ini keren. Nama pekerjaannya adalah domestic assistant. Ketokane aku sing gak ero iki. Domestic assistant namanya keren ya. Domestic assistant.
Domestik itu dalam negeri, di dalam. Asisten, keren asisten Pak, asisten. Ini kalau tak terjemahkan PRT. Ngerti PRT? Pembantu rumah tangga. Jadi itu pekerjaan yang nerima aku. Aku langsung diterima. Ngelamar langsung ditelepon, kapan siap kerja? Tanganku gemeter. Gemeter Tuhan. Aku mbok suruh pindah ke Australia. Jadi PRT dah. Jadi pembantu rumah tangga. Katanya temanku, kamu jo enak-enakan loh. Jadi domestic assistant di sini itu lebih soro. Loh kok bisa soro? Karena setiap rumah tangga itu punya bahan kimia tuh beda-beda loh. Oh sampai ngono? Iya. Lek Cece bahan kimia lain terus sampai ngeracuni mereka. Cece bisa dituntut di pengadilan. Ya Tuhan, jadi pembantu rumah tangga pakai dituntut-tuntut. Ya Tuhan cek soroe. Aku sembayang. Tuhan, boleh tak? Aku wis cari kerjaan loh sing nerima mek iki tok. Kadang kita doanya kan gini, Tuhan, yang mana dari Engkau, yang lain tutupen. Satu tok ini yang mau buka. Iku doa sing salah. Belum tentu. Tuhan bilang, kenapa kamu pakai kekuatanmu? Kenapa kamu pakai caramu? Tuhan bilang, bukankah aku melarang engkau kerja? Engkau hanya melayani aku. Nah Tuhan, dek kene gak ono pemasukan terus ya apa? Kalau aku menyuruh kamu bekerja untuk aku yang bertanggung jawab sebagai bosmu. Cuman kita ini seringkali ragu sama Tuhan ya Bapak Ibu. Seringkali neredek gitu loh. Tapi saya mau katakan sama Bapak Ibu, belajarlah bersyukur. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan walaupun sudah sampai di garasi, tapi kan belum sampai di jalan. Anda nangkep? Berarti belum terlambat. Setuju? Hari itu semua proses keluar berjalan lancar. Kami sudah menempati tempat yang baru. Tuhan menyiapkan semuanya dengan luar biasa. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, jangan mengeluh. Sebab engkau mengundang malaikat maut. Bersyukur walaupun dalam stres dan sumpek. Ketika kita bersyukur memuji Tuhan, Dia menjawab aku dan melepaskan aku. Amin. Coba bilang sebelahnya, bersyukur. Wis yo, ojo ngomel. Berhenti ngomelnya. Amin. Bersyukur. Bersyukur. Amin Bapak Ibu. Yuk kita hampiri Tuhan. Saya boleh mengundang pemain musik. Hari ini luar biasa ya, imam-imam lewinya luar biasa, ganteng-ganteng, ayu-ayu, indah banget, beautiful. Ganteng-ganteng ya Bapak Ibu. Luar biasa. Loh kita harus jaga lidah supaya hari ini juga banyak hoki. Bisa mengucap syukur. Ini mumpung masih pagi loh. Mumpung masih pagi, ayo ngucap syukur jadi hari ini hoki datang. Amin. Yuk bilang terima kasih Tuhan. Hari ini akan bagus sekali. Hari ini akan melihat keajaiban-Mu. Hari ini akan melihat berkat-Mu. Hari ini aku akan melihat kemurahan-Mu. Yuk kita sama-sama mengucapkan lagu ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan. Kau berbuat. Yuk katakan sama-sama seperti Daud bilang, mari kita memuji Tuhan di saat dia tertekan. Mungkin hari ini saudara sumpek, mungkin pagi ini saudara sedang dalam masalah, tidak ada jalan keluar. Ucapkan syukur. Ingat, bagian terburuk yang bisa terjadi sudah diambil alih sama Tuhan.
Tidak mungkin kita sampai ngalamin yang terburuk. Amin. Katakan dengan iman. Segala Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. kasih-Mu sempurna. Mari ucapkan sama-sama dengan segenap hati. Dalam hidupku, yuk sama-sama kita mengucap syukur. Ku bersyukur. Tuhan katakan kalau kau mau mengalami hari-hari yang baik sepanjang waktu, jagalah lidahmu dari yang jahat. Kasih setia Ketika kita mengeluh, kita sedang mengundang kejahatan, kita mengundang maut. Tapi mari pagi ini kita undang kehidupan dan berkat. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. kasih setia. Terima kasih. Ucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk persoalan saudara, dan percaya yang terburuk yang bisa terjadi sudah diambil alih sama Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, mari sama-sama katakan dengan iman. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu Kasih setia di dalam hidupku. Hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Yuk sekali lagi semua yang dalam masalah, Daud mengajak kita untuk memuji dan memasyurkan namanya. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kira lapaka shekerera lapaka takora lapaka shedera lapaya she. Kira lapashikara lapaka takara lapaya she. Kura lapaka takara lapaya shedera. Terima kasih Tuhan. Haleluya. kasih setia dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk ngucap syukur, ngucap syukur. Saya mau berdoa buat kamu. Tuhan berbicara kuat sekali. Aku akan melapangkan tempat kemahmu. Dua hal yang Tuhan akan lakukan atas engkau tentang perjalanan karirmu. Bersiaplah. Mungkin sampai detik ini engkau sempat merasakan seperti stuck, tidak berkembang kemana-mana. Ada kemajuan dan kenaikan pun cuman sedikit. Tapi Tuhan berbicara kuat sekali. Aku akan membuka banyak pintu-pintu bagi engkau. Aku akan mengembangkan kapasitas dan potensimu. Aku akan membuat banyak pintu-pintu tiba-tiba menghubungi engkau. Dan mereka akan mengundang engkau. Mereka akan mempercayai engkau. Mereka akan memberikan opportunity dan kesempatan kepadamu. Tuhan mengenakan jubah yang baru kepadamu dan Tuhan akan mempromosikan engkau. Sebab Tuhan berkata bukan dari manusia peninggian itu, tetapi dari tangan Tuhan peninggian itu. Dan Tuhan katakan, aku mengasihi engkau anakku. Aku mengasihi engkau. Aku tahu hatimu begitu rindu untuk membahagiakan keluargamu. Dan Tuhan berkata entah bagaimana akan jauh lebih cepat daripada yang kau bayangkan. Tuhan akan membawa engkau di tanah yang mapan.
Tuhan akan membuat engkau disettlekan di sebuah tempat. Saya tidak tahu itu berbicara tentang sebuah rumah, sebuah aset, sebuah tanah yang Tuhan akan percayakan kepada engkau. Tuhan katakan, aku akan membawa engkau ke tanah perjanjian. Ini berbicara tentang sungguh settle. Seperti orang Israel di perjalanan di padang gurun, mereka harus bongkar pasang tenda. Tetapi ketika tanah perjanjian itu berbicara tentang kemapanan, berbicara tentang settle. Dan Tuhan akan lakukan itu atas engkau. Tuhan katakan, jangan berkata bagaimana aku bisa melakukannya itu. Aku tidak punya kemampuan, tetapi Tuhan berkata, kalau aku yang menyuruh segala berkat dari utara, selatan, timur, dan barat untuk menyerbu kepadamu, adakah yang terlalu sulit bagiku untuk melakukannya untukmu anakku? Dua hal yang Tuhan akan lakukan ini, Tuhan akan melebarkan tempat kemahmu. Dan Tuhan akan lakukan itu. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Dan engkau akan melihat, mulutmu akan cukup banyak produktif, berhenti. Engkau akan sampai capek. Saking banyaknya. Tuhan akan percayakan itu bagi engkau. Terima dalam nama Yesus. Bapak yang baju merah, yang tadi saya godain terus, saya cuma mau berkata buat Bapak, terima dengan percaya. Terima dengan percaya. Saya melihat sebuah sumur yang Bapak sedang upayakan, sebuah sumur yang Bapak kerjakan. Dan saya melihat sepertinya airnya cukup dalam, sehingga seringkali untuk mengambil air itu engkau harus rada ngoyo dan begitu enggak mudah. Tapi saya melihat kemudian muncul sebuah keajaiban bahwa air ini tiba-tiba naik ke atas, Pak. Dan begitu gampangnya sehingga Bapak tidak butuh tali yang terlalu panjang untuk menimba airnya. Ada kemurahan dan kemudahan yang Tuhan akan kerjakan atas perjalanan pekerjaan yang Bapak kerjakan. Ada kemudahan yang Tuhan akan kerjakan sehingga engkau akan melihat sungguh favor dan kemurahan Tuhan akan didemonstrasikan dengan jelas atas hidupmu. Terima dengan iman, terima dengan iman dalam nama Yesus. Ada bapak yang berbaju biru di belakang yang duduk dua baris dari depan kaca. Ada bapak yang berbaju biru, kotak-kotak duduk di tengah. Tuhan berbicara, Tuhan mendengar air mata bapak. Saya melihat seperti lubang, sebuah pipa yang berlubang. Anda bisa bayangkan kalau ada sebuah pipa yang berlubang, air yang mengalir selalu bocor. Dan itu yang dialami oleh Bapak selama tahun-tahun ini. Seperti selalu bocor dan Bapak akhirnya gak bisa menikmati. Tapi saya melihat tangan Tuhan yang perkasa. Tangan Tuhan yang ajaib menutup lubang itu, Pak. Dan engkau akan menikmati apa yang kau kerjakan. Kau akan menikmati apa yang kau usahakan. Dan Tuhan katakan begini, apa yang menjadi tanggunganmu. Tuhan katakan Tuhan akan mempercepat untuk menyelesaikannya. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kemampuanmu, sebab engkau menghitung dengan kalkulator manusiamu. Engkau tidak akan mampu, karena ketika dihitung dengan kalkulatormu, dengan logikamu, engkau tidak masuk hitungannya. Tetapi Tuhan akan mendemonstrasikan kepadamu bahwa Tuhan akan memberikan tiba-tiba kemudahan yang juga dahsyat banget soal financial. Yang saya lihat bahwa apa yang kau kerjakan akan kau terima panenannya, Pak. Bahkan lebih daripada apa yang kau investkan, apa yang kau keluarkan. Mungkin engkau tenaganya sekian, dapatnya sekian, tapi akan terjadi di hari-hari ke depan ini, engkau akan melihat tenaga yang kau keluar sekian, tapi hasil yang kau keluarkan jauh lebih banyak daripada tenaga yang kau investkan. Tapi Tuhan ingatkan satu hal, melekatlah denganku, sebab di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan katakan seperti aku menjadi pokok anggur. Dan Tuhan katakan ketika engkau tinggal di dalam aku, engkau tidak perlu ngoyo untuk menghasilkan buah. Engkau tidak perlu ngeden untuk menghasilkan buah. Karena buah itu dengan sendirinya akan keluar. Itu dari hasil kau melekat. Dan Tuhan katakan ada satu orang dalam keluargamu yang juga menjadi tangisanmu.
Dan Tuhan juga akan berurusan juga dengan dia. Dan Tuhan akan bergerak menjamah. Sebab Tuhan berkata kalau engkau mengasihi dia apalagi aku. Dan Tuhan akan memulihkan hari-hari di mana season musim yang kemarin akan diganti Tuhan dengan musim yang penuh dengan sukacita. Belajar melakukannya Pak. Amin. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur padamu pagi ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan dengan syukur. Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu. Kasih setiamu Di dalam hidupku. Ku Bapakku berdoa, biarlah semua anak-anakmu akan diberkati. Mereka akan melihat mujizat dan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Mereka bukan hanya mendengar tentang Engkau, tapi mereka akan mengalami sendiri secara pribadi, sehingga mereka boleh memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Firman yang sungguh menguatkan setiap kami. Firman yang sungguh menerangi setiap langkah kami. Bahwa hari-hari ke depan mungkin kami mengalami musim yang berat sekalipun. Tapi kami mau ambil satu keputusan. Kami tidak mau bersungut-sungut. Karena kami punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup. Dan ajari kami terus Tuhan untuk terus bersyukur. Menikmati kasih-Mu. Bahwa Tuhan sudah sungguh sangat baik. Dan kebaikan kasih setiamu akan terus Tuhan nyatakan. Dan semuanya Tuhan jadikan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajari kami untuk boleh memberi dengan sepenuh hati dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan korban persembahan. Mari beri dengan sukacita. Saatnya kami berkumpul bersama, garis genap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan satu suara, keselamatan bagi Allah yang duduk bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
tiba saatnya kami